Kutukan Finland, Darah, Kehormatan, dan Pengorbanan. Selamat datang di saluran. Hari ini kami akan membawakan Anda kisah epik, penuh keberanian, darah, dan pengorbanan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan bel agar Anda tidak ketinggalan konten apapun. Sekarang bersiaplah untuk memulai perjalanan yang tak terlupakan. Suara drum bergema seperti peringatan akan perang yang akan datang. Di bawah langit mendung, drakar Viking merobek ombak laut yang penuh badai. Di perahu terbesar, Bjorn, pemimpin yang mengesankan, menatap cakrawala dengan tatapan teguh. Legenda Finland lebih dari sekadar janji kekayaan. Itu adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan rakyatnya dari musim dingin yang menghancurkan. Di sisinya, Astrid, gadis perisai yang tak kenal takut, tajam dalam pertempuran dan setia secara ekstrim, memegang pedangnya seolah-olah nasibnya sendiri bergantung padanya. Ekspedisi segera menghadapi tantangan pertamanya. Ombak raksasa naik seperti dinding hidup, mengancam untuk menelan drakar. Setiap prajurit menghadapi ketakutan dan keputusasaan saat mereka mendayung untuk bertahan hidup. Ketika badai akhirnya mereda, bahaya lain muncul dari kedalaman. Seekor kraken kolosal menyerang dengan tentakel raksasa, menghancurkan perahu dan menyeret prajurit ke dasar laut. Bjorn memimpin serangan balik dengan ganas. Pedangnya yang ajaib berkilau di setiap pukulan. Astrid bertarung bersamanya menunjukkan keberanian dengan menenggelamkan pedangnya ke mata binatang itu. Ketika monster itu akhirnya jatuh, laut diwarnai merah, dan para penyintas merayakan kemenangan di ambang kelelahan. Namun, kerugiannya sangat besar. Hanya 3 drakares dan kru yang lemah yang tersisa. Suasana kemenangan segera digantikan oleh keheningan yang suram saat Viking mendayung ke tempat yang tidak diketahui. Kelaparan mulai menggerogoti kekuatan mereka dan banyak yang menyerah pada penyakit. Astrid, meskipun terluka, menjaga moral tetap tinggi, menyemangati para prajurit dengan cerita tentang tanah mereka dan janji kejayaan di Finland. Setelah berminggu-minggu kesulitan, akhirnya tanah perjanjian muncul di cakrawala. Itu subur, dengan hutan lebat dan sungai yang luas. Namun setelah mendarat, Viking disambut dengan permusuhan. Suku-suku lokal bersenjata dan bertekad untuk melindungi wilayah mereka, menyerang tanpa ampun. Pertempuran berikutnya berdarah dan kejam. Viking, meskipun kalah jumlah, menggunakan keganasan mereka untuk mengusir musuh. Bjorn, dengan keterampilan taktisnya, memposisikan para pemanah di titik yang tinggi sementara para pendekar pedang membentuk garis pertahanan. Tanah berlumuran darah dan teriakan perang bergema selama berjam-jam. Terlepas dari kemenangan, Bjorn tahu bahwa perang ini tidak dapat berlanjut. Dia mencari gencatan senjata dan menemukan pemimpin suku, Kalani, seorang pejuang dan dukun yang melihat melampaui konflik langsung. Kalani memperingatkan Bjorn tentang bahaya menodai tanah suci dan mengusulkan aliansi yang didasarkan pada rasa saling menghormati. Dia menjelaskan bahwa kuil kuno memiliki kekuatan yang bahkan tidak berani dibangkitkan oleh penduduk asli. Bjorn, penasaran dan terkesan dengan kebijaksanaan Kalani, menerima kesepakatan itu. Namun, ketegangan tidak butuh waktu lama untuk tumbuh di dalam kelompok Bjorn sendiri. Ulrik, seorang pejuang yang ambisius, mulai mempertanyakan keputusan pemimpin. Dia mendesak orang lain untuk menjelajahi reruntuhan peradaban yang hilang, mengabaikan peringatan Kalani. Keserakahan Ulrik memuncak dalam tragedi. Setelah mencuri artefak dari salah satu kuil, kutukan dipicu. Makhluk spektral muncul dari bayang-bayang, menyerang tanpa pandang bulu. Aliansi rapuh antara Viking dan penduduk asli telah runtuh menjadi kekacauan darah dan api.
Bjorn dan Kalani bertarung berdampingan untuk menahan ancaman, tetapi setiap pertempuran lebih brutal dari yang terakhir. Astrid, meskipun terluka, terus melindungi Bjorn dengan nyawanya. Dan di tengah kekacauan inilah dia mengakui cintanya padanya. Bjorn terbagi. Dia mengenali pengabdian Astrid, tetapi dia juga merasakan hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Kalani. Konflik internal pemimpin menjadi jelas saat dia mencoba menyeimbangkan emosi dan tanggung jawabnya sebagai komandan. Kelompok Viking terpecah dengan banyak yang menyalahkan Bjorn atas peristiwa bencana tersebut. Ulrik melihat kelemahan pada pemimpinnya, mengambil kesempatan untuk memimpin pemberontakan. Pengkhianatan itu tidak lama datang. Ulrik menangkap Bjorn dan Kalani, menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru Viking. Astrid, yang dibiarkan mati setelah terluka parah, berhasil bertahan hidup dengan bantuan seorang penduduk asli muda. Bertekad untuk menyelamatkan Bjorn, dia mengumpulkan prajurit yang tersisa dan merencanakan penyelamatan yang berani. Pertempuran berikutnya adalah pembantaian. Medan perang menjadi rawa darah, di mana teman dan musuh jatuh berdampingan. Dalam pertarungan terakhir, Bjorn dan Ulrik berhadapan dalam duel legendaris. Pengkhianat telah mengungkapkan tujuan sebenarnya, menggunakan kekuatan artefak untuk menjadi raja abadi. Bjorn, dengan pedangnya yang ajaib dan didorong oleh kemarahan, mengalahkan Ulrik dalam pertempuran sengit. Namun, kemenangan datang dengan harga yang mengerikan. Kalani mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan artefak dan menyegel roh yang mengancam untuk memakan segalanya. Bjorn, sekarang orang yang hancur, memimpin para penyintas kembali ke laut. Mereka meninggalkan Finland, hanya membawa bekas luka dan air mata. Astrid, meskipun masih hidup, tahu bahwa cinta yang dia rasakan untuk Bjorn tidak akan memiliki tempat di hatinya yang tersiksa. Saat perahu-perahu menghilang di cakrawala, di bawah langit merah darah, laut sepertinya membawa suara mereka yang telah jatuh. Legenda Finland bukan lagi tentang kekayaan, tetapi peringatan bagi mereka yang berani menentang para dewa dan roh di negeri itu. Namun sebelum berlayar, Viking menghadapi satu tantangan terakhir. Semangat Ulrik yang dikonsumsi oleh artefak yang ingin dia dominasi muncul kembali di kuil utama. Kata-katanya beracun. Kamu tidak bisa lepas dari kutukan yang telah kamu panggil. Finland akan menjadi kuburan kalian semua. Tubuhnya sekarang perpaduan daging dan bayangan menyerang Viking yang tersisa. Kelompok itu kelelahan dan terpecah, bergabung untuk terakhir kalinya. Bjorn bahkan patah oleh kekalahan, memimpin serangan terakhir. Astrid, dengan kekuatannya yang diperbarui oleh cinta yang ditekan, bertanggung jawab atas pukulan yang menentukan. Saat kuil runtuh, Kalani menggunakan apa yang tersisa dari kekuatannya untuk melindungi Viking. Dia memanggil perisai roh, memungkinkan kelompok untuk melarikan diri sementara roh dan artefak Ulrik dihancurkan. Pandangan terakhirnya adalah Bjorn diam-diam berterima kasih padanya sebelum menghilang ke dalam abu. Para Drakares pergi dengan keheningan yang berat, sementara para prajurit merenungkan pengorbanan yang dilakukan. Laut yang pernah menjadi saksi keberaniannya sekarang membawa gema kisah yang akan menandai generasi. Setibanya di tanah Viking, resepsi itu dingin. Beberapa yang kembali adalah bayangan dari apa yang mereka miliki dulu. Bjorn, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berlutut di depan jarle lokal, menyerahkan pedang ajaib yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Saya gagal. Kami tidak membawa kemuliaan, hanya gema kehancuran. Jika Anda menikmati perjalanan epik ini, silakan tinggalkan suka Anda, berlangganan saluran, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Sampai petualangan berikutnya.